أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله wala nabiyya ba'd. Bersyukur pada Allah dan sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat asar rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini mari kita lanjutkan bagaimana kajian kita tentang kebahagiaan dunia untuk akhirat. Pada kesempatan ini kita akan menjelaskan kembali ada beberapa teori yang bisa kita ambil untuk memahami bagaimana kita bisa menjadikan kebahagiaan kita ini di dunia, ada kebahagiaan kita untuk di akhirat. Karena Allah sendiri mengingatkan kepada kita di dalam surah Al-Qasas ayat 77 itu, selain kita beribadah dengan anugerah diberikan Allah kepada kita, dengan kita mendekatkan diri kita kepada Allah, Allah yang mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa tugasmu, jangan lupa nasibmu di atas dunia ini. Karena dunia ini adalah tempat kita berproses untuk mendapatkan kebahagiaan yang kekal nanti. Kebahagiaan itu ada di akhirat. Maka prosesnya ini mesti kita maksimalkan sebaik mungkin. Apa itu yang kita maksimalkan? Bagaimana kita bisa mendatangkan kebahagiaan kita hidup di atas dunia ini, sehingga kita menjalani kehidupan di atas dunia ini tidak hanya selalu mengeluh, berkeluh kesah terus, tapi bagaimana kita bisa bahagia hidup di atas dunia ini. Kenapa kita mesti berpikir untuk bahagia di atas dunia ini? Karena Allah juga mengingatkan bahwa dan yang dimana itu sering kita baca yang istilah para ulama mengatakan doa itu nama dengan nama doa satu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Di dunia dulu kita mesti baik gitu. Nah, oleh sebab itu apalagi yang perlu kita ambil indikator bahwa tanda kita bisa bahagia itu. Kemarin pada beberapa minggu lalu ada teori dalam psikologi positif namanya Islam Parm itu. Pertama adalah bagaimana positif emosi, bahwa kita sebagai manusia memiliki emosi yang positif selalu. Kalau kita punya rasa emosional kita positif, kita punya rasa yang positif, maka sesungguhnya kita telah mendapatkan kebahagiaan. Kemudian ada disebut dengan achievement atau kelekatan kita, atau saja kemampuan kita untuk bisa menikmati aktivitas kita sehari-hari. Kalau kita beraktivitas apapun sehari-hari, kemudian dalam beraktivitas itu kita merasa tidak terganggu, dalam istilah bimbingan konselingnya namanya KESTI, kehidupan seharian yang tidak efektif. Kalau itu terjadi, maka kita tidak mendapatkan kebahagiaan hidup kita di atas dunia. Oleh sebab itu, mari kita aktivitas yang kita lakukan, tanam situ nilai ada untuk ibadah kepada Allah, sehingga apapun aktivitas kita sehari-hari itu merasa nyaman dan kita bisa menikmati aktivitas kita itu. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita untuk menandakan bahwa kita itu hidup bahagia di atas dunia ini adalah yang disebut dengan positive relationship. Ada hubungan yang positif dengan masyarakat sekitar kita. Kalau kita dalam kehidupan kita sehari-hari kita punya hubungan yang harmonis dengan siapa saja di sekitar kita, maka sesungguhnya itu adalah bagian proses bahwa kita sudah mendapatkan kebahagiaan kita hidup di atas dunia ini. Bahwa ada kebahagiaan yang kita bisa dapatkan, karena sesungguhnya kalau hubungan kita manusia ini baik, maka semua urusan kita banyak terselesaikan. Dan ini sangat memiliki koheren dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah.
yaitu membangun silaturahim. Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsalu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dimudahkan urusannya, dilebarkan rezekinya, maka silaturahim. Itu disebut dengan positive relationship tadi, hubungan itu baik. Nah, ketika kita baik dengan silaturahim itu, baik dengan hubungan kita itu, maka semua berbagai macam dinamika persoalan hadir dalam kehidupan kita, maka banyak orang yang akan membantu kita untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Itulah kalau kita memiliki hubungan yang baik. Itu kalau kita memiliki silaturahim yang baik. Maka Rasulullah mengingatkan kepada kita agar silaturahim itu dijaga dengan sebaik mungkin. Dirajut silaturahim ini dengan sebagus mungkin. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, kata Rasulullah itu, la yadkhulul jannah khati'ar rahim. Tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Maka kita usahakan sebaik mungkin dengan semaksimal mungkin silaturahim ini kita rajut seindah mungkin. Karena itu adalah bagian dari proses kita untuk mendapatkan kehidupan bahagia di atas dunia ini. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah disebut dalam nama istilah itu ada namanya meaning, makna. Orang-orang yang bisa memaknai kehidupannya, maka sejatinya dia adalah orang-orang yang mampu menciptakan kebahagiaan kehidupan di dunia ini. Orang-orang yang bisa memaknai kehidupannya bahwa kehidupannya ini ada kehidupan yang mesti dilewati untuk mendapatkan kehidupan kekal di akhirat nanti, maka dia adalah orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan di atas dunia ini. Kenapa? Karena kebahagiaan yang kita mulai di atas dunia ini adalah kebahagiaan untuk mendapatkan di akhirat kelak. Coba kita lihat misalkan orang-orang yang kehidupannya semerautan, kehidupannya yang amburadul, dalam kehidupannya tidak baik, maka hubungan ibadahnya dengan Allah pun kebanyakan tidak baik. Kita lihatlah misalkan orang-orang yang broken home itu ya, hidup di jalanan, hidup luntang-lantang, kemudian dalam segi ibadah pada kasat mata kita lihat tidak pas, dan itu ada realita. Nah, tapi lain halnya orang yang betul memaknai kehidupannya. Kalau dia memahami hidupnya ada sebagai manusia yang diciptakan Allah untuk beribadah, maka semaksimal mungkin dia akan berusaha menggerakkan generator kehidupan ini untuk ibadah. Nah, oleh sebab itu, puncaknya ketika kita memahami kebahagiaan kita di dunia ini adalah bagaimana kita bisa mengenal Allah. Itu yang dikatakan oleh Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali itu dalam kitabnya yang berjudul Al-Munqidh Minal Jalal. Dia katakan bahwa orang-orang yang sudah memahami hidupnya bahwa hidupnya untuk ibadah, maka dia akan tersambung dengan hakikat hidupnya. Tercapailah dia disebut dengan ma'rifatullah. Maka banyak ulama mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa yang tahu siapa dirinya dengan secara hakikatnya, maka dia tahu siapa Allahnya. Nah, bagi kita yang sudah sampai makna kehidupan kita ini dan kita tahu, sadar bahwa kita sebagai hamba Allah dan kita tahu hakikat Allah menciptakan kita untuk ibadah padanya, maka kata Imam Ghazali di kitabnya yang lainnya berjudul Maqasid Falsafah mengatakan, orang yang sudah sampai pada titik puncak itu paham dengan hidupnya dengan Allah, maka dia akan mengerti akan sebuah suara yang indah. Apa itu suara yang indah, Bapak Ibu? Suara yang indah itu tentu semua apa yang dilantunkan, yang keluar dari ayat-ayat Allah dan keluar dari hadis-hadis Rasulullah.
dan terdengar oleh telinganya membahagiakan. Kalau kita mendengar ayat Al-Quran, senang hati kita, sejuk batin kita, bahagia kita rasa mendengar, maka sejatinya dalam teori yang disampaikan oleh Al-Ghazali, kita sudah mulai masuk ke ma'rifatullah. Kita paham diri kita bahwa kita ini adalah ciptaan Allah. Kemudian orang-orang ini adalah orang-orang yang begitu mengerti dengan apa-apa yang dia lihat itu adalah bagus-bagus. Tidak mau melihat yang jelek-jelek. Inginnya selalu bawanya untuk melihat yang bagus-bagus saja. Itulah orang-orang yang sudah memahami kehidupannya, mendapatkan kebahagiaan di dunia karena dia mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, bisa kita ambil kesimpulan bahwa kalau kita merasakan sesuatu kebahagiaan di batin kita, melihat sesuatu yang baik-baik, mendengar sesuatu yang indah-indah, itu tandai bahwa itu kita sudah mendekatkan diri kita pada Allah. Allah pun sudah dekat dengan kita. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa konsisten, bagaimana kita bisa istiqomah dalam suasana itu. Untuk mendapatkan keistiqomahan dalam suasana itu adalah bagaimana kita berupaya sekuat tenaga kita agar kita tetap melangkah di jalan Allah. Sholat betul-betul kita usahakan maksimal tepat waktunya, kemudian kita tidak lalaikan. Kemudian kita punya sebagian, misalkan kita punya harta, kita sedekahkan. Sebagian kalau kita punya ilmu pengetahuan, kita bagi. Karena kita menyadari itu semuanya milik Allah. Wa ma utitu minal ilmi ila qalil, kata Allah. Dan sesuatu apapun yang aku berikan kepada manusia hanya secuil saja. Yang secuil ini yang kita bagi. Supaya apa? Supaya muncul kebahagiaan itu dalam batin kita. Ketika muncul kebahagiaan itu dalam batin kita, maka kita pun akan semangat untuk beribadah kepada Allah. Di saat kita semangat beribadah kepada Allah, disitulah keimanan kita naik. Yang dimana dikatakan oleh Rasulullah, al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bi ta'ah, bahwa iman itu naik ketika kita sedang taat. Kalau kita taat, saat itulah iman kita naik. Tandai saja ketika kita merasakan kita sholat, kita puasa, kita berinfak, ada muncul seolah-olah Allah itu memberikan kebahagiaan kita, itu tandanya iman kita sedang naik. Kalau kita sedang maksiat, wayang kusu bil maksiat, iman itu akan turun ketika kita melakukan maksiat, melakukan kebohongan, melakukan menceritakan orang lain dan semua perbuatan yang menimbulkan dosa. Nah, oleh sebab itu, mari kita bangun kebahagiaan kita di atas dunia ini dengan cara langkah-langkah yang kita sampaikan tadi, sehingga kita bisa dekat kepada Allah. Maka kebahagiaan itu akan datang pada kita, dan insya Allah sesuai dengan doa itu, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Maka wawnya itu adalah waw wasil. Wawnya itu waw wasil yang menyambung. Dunia dan akhirat itu adalah menyambung, satu kesatuan. Maka kalau bahagia kita di dunia, insya Allah di akhirat pun akan bahagia, sehingga kita terhindar dari api neraka, dan Allah akan menempatkan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf. Nasrun minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.